Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan M7. Ya, sekarang kita akan fun reading lagi. Pick a pile. Jadi di sini sudah ada 3 pile. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan seperti biasa gerakan intuisi yang memanggil. Di sini ada pile pertama bergambar anak perempuan. Kalau misalnya intuisi teman-teman tergerak untuk sorry nggak fokus, tapi ini gambar anak perempuan ya. Jadi kalau intuisinya tergerak untuk memilih gambar itu, maka teman-teman bisa pilih file 1. Lalu berikutnya untuk file 2 kita punya layang-layang. Kalau intuisinya memanggil untuk memilih ini, silakan teman-teman ikuti intuisinya ya. Dan yang ketiga, kita punya rainbow, pelangi ya. Silakan teman-teman. Sudah aku shuffling sebelum video ini dibuat, karena kalau aku shuffling itu aku butuh waktu yang panjang, meditasi yang agak panjang, dan nanti tentunya membuang kuotanya teman-teman dan waktunya teman-teman. Jadi lebih baik waktu yang ada kita langsung pakai untuk berfokus. Karena aku percaya ketika teman-teman memilih file yang sudah tersedia, itu bisa menarik energinya teman-teman. Jadi intuisi kita akan menggerakkan kita untuk memilih file yang mana bisa menggambarkan atau mendeskripsikan tentang kondisi kita saat ini. Oke teman-teman, silakan aku kasih waktu untuk memilih berdasarkan gerakan hati dan intuisi kalian. Oke, ini tiba saatnya untuk kalian yang sudah memilih file nomor 1 dengan file yang bergambar anak perempuan. Yap. Dengan pertanyaan kamu di matanya atau aku di mata si dia. Ya, buat kalian yang lagi bertanya-tanya, mari kita langsung saja kepada fun reading. Di sini udah ada 7 kartu, 2 tebaran tarot dari deck yang berbeda, dan 1 oracle card untuk kita jadikan sebagai kartu rekomendasi. Nanti di akhir pembacaan juga aku akan buka message yang ada di dalam kotak. Nanti kita akan lihat bersama kira-kira ada pesan tambahan apa lagi yang bisa menggambarkan siapakah kamu di matanya dia ya, di mata orang yang lagi kalian fokuskan atau pikirkan. Oke, kita langsung saja pada kartu yang pertama. Apa sih kartu yang kalian dapatkan? Oke, sorry. Ya, kalian dapat kartu The Hangman. Ini artinya orang yang lagi kalian pikirkan, dia itu melihat kamu sebagai pribadi yang masih perlu belajar untuk berkorban. Halo. Dia melihat kamu ini orang yang masih butuh berlatih untuk lebih bersabar lagi dan bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Itu ya. Dia merasa kamu masih perlu mengikuti dorongan intuisi. Kita lihat kartu konfirmasinya dengan Everyday Tarot. Oke, ya. Ini dikonfirmasi The Hangman dikonfirmasi oleh Nine of Cups, teman-teman, in reverse. Jadi terbalik ya, Nine of Cups-nya. Ini memperkuat kartu pertama The Hangman ini, bahwasannya dia tuh menilai kamu tuh punya self center yang terlalu kencang ya. Kamu orang yang mudah kecewa, dan bahkan sorry to say, dia jadi melihat kalau kamu orang yang kurang berbelas kasih gitu dan punya kecenderungan sombong. Nah kan, ini sih maksudnya ya, aku seperti biasa, aku nggak mau membacakan sesuatu memoles-moles orang-orang bagus, baik gitu ya, padahal makna kartunya nggak seperti itu. Ya, jadi ini aku hanya membacakan berdasarkan makna kartu yang dimunculkan gitu ya. Nah, terus kita beralih pada yang kedua, kalian dapat
Kalian dapat Two of Wands ya. Masih sama dengan The Hangman. Orang yang lagi kalian pikirkan itu dia melihat kamu masih perlu mengambil keputusan yang mengikuti intuisi. Tadi ya, dia merasa kamu perlu banget ikuti intuisimu. Dan di deret kartu kedua ini juga sama. Ketika kamu dapat Two of Wands, ini melambangkan bahwa dia maunya kamu tuh lebih banyak dengar intuisimu. Karena dia melihat kalau kamu ini bimbang. Dan dia sih berharap kamu tuh bisa menyesuaikan fokusmu dengan energi yang kamu punya. Jadi kamu gak bakal berlebihan gitu loh, mengambil semua fokus padahal secara daya itu kamu udah habis. Dia gak mau kamu jadi orang yang seperti itu. Jadi dia sangat berharap kamu bisa benar-benar menggunakan intuisimu yang baik itu untuk supaya tidak berlebihan dalam mengambil sebuah keputusan atau sebuah langkah di dalam hidup gitu. Ya singkatnya dia nggak mau kamu terlalu memaksakan diri gitu ya. Lebih tepatnya realistis lah gitu. Oke, kita lihat kartu konfirmasinya. Ya, teman-teman dapat King of Cups untuk mengkonfirmasi Two of Wands tadi. Karena dia memandang kamu sebagai orang yang sebenarnya itu bisa menyeimbangkan emosi dan intelektual. Jadi makanya dia berharap banyak tuh. Kita akan lihat di kartu ketiga kalian dapat apa. Oke, sekali lagi kartu terbalik ya. Knight of Wands in reverse. Ya. Dia ini masih melihat kalau kamu itu menetapkan harapan diri yang terlalu tinggi. Ini masih ada kaitannya. Jadi saling berkaitan antara kartu dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Karena yang ini sudah konfirmasi untuk kartu yang ini ya. Dia melihat tuh kamu kalau pasang target, pasang harapan itu over optimis, terlalu tinggi. Padahal kamu punya kecenderungan mudah kecewa gitu. Dan dia khawatir kalau kamu merasa gagal, terus jadi apa ya? Jadi sedih, jadi galau gitu. Dia sebenarnya khawatir gitu. Kita lihat kartu konfirmasinya apa. Oke, clear ya. Jadi dia tuh sebenarnya tahu bahwa kamu itu orang yang ambisius, orang yang bahagia, orang yang percaya diri. That's why dia sangat khawatir teman-teman kalau kamu kemudian harus menghadapi situasi gagal dan harus menjadi kecewa. Karena dia gak mau melihat kamu matahari di dalam hidupnya yang memberikan keceriaan, yang memberikan spirit, semangat, itu jadi redup. Cahayanya jadi redup karena mengalami kegagalan. Ini kamu di matanya dia teman-teman. Ya, dan kita akan langsung kepada rekomendasinya. Kalian dapat kartu apa dari Oracle Card? Oke, engagement. Teman-teman, bukan hanya tentang urusan cinta ya. Jadi ini rekomendasinya nggak melulu tentang cinta. Jadi kalau bicara kamu di mata dia, itu nggak mesti harus tentang urusan cuma kamu dan dia gitu. Ketika bicara tentang relasi, itu seseorang yang benar-benar menaruh perhatian, siapapun nih yang lagi kalian pikirkan ya, dia pasti ingin kamu tuh menjadi orang yang baik di mata semua orang gitu. Jadi ini dia merasa bahwa kamu perlu menyatu dan memahami lebih banyak hal ya. Dia merasa kamu perlu engage dengan berbagai hal gitu, dengan lebih banyak lagi komunitas, lebih banyak lagi orang. Dia nggak mau kamu jadi orang yang selfish gitu ya. Dia mau kamu belajar untuk berbagi dan ya seperti itu. Dia mau kamu engage.
entah itu dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, atau bahkan dengan teman-teman dekatmu sendiri. Dia pengen lihat itu murni lahir, engagement yang murni lahir gitu ya, bukan cuma antara kalian berdua gitu, siapapun yang kamu lagi pikirkan, tapi dia rindu melihat dirimu itu bisa hadir sebagai tadi ya, kamu ini dilihat sebagai matahari. Itu gak cuma buat segelintir orang atau dirimu sendiri gitu, tapi kamu bisa naik level lagi, berkomitmen lebih lagi untuk hadir membawa cahayamu buat lebih banyak orang lagi. Oke, file 1 kita akan lihat tambahan kartu apa yang kamu dapatkan, kamu di matanya. Oke. Ya, funny ya, dia melihat kamu sangat funny, lucu ya, menggemaskan. Kok pahit sih? Ya, itu ya, tadi dia nggak mau lihat kamu pahit, kecewa dengan kondisi gitu ya, karena kamu mudah kecewa menurut dia. Dan dia masih melihat ada perbedaan, teman-teman, masih lihat ada perbedaan, makanya dia mau kamu engage, gak cuma dengan orang-orang tertentu atau dirimu sendiri, tapi kamu gak boleh membeda-bedakan, semua orang harus kamu pandang sama. Cemburu ya, kamu masih dinilai sebagai orang yang cemburuan. Nah terus, tapi kamu tetap manis di mata dia. Nah, kamu orang setelah enough, kita lihat lagi. Jangan hilangkan cahayamu, jangan gegabah, jangan selfish, jangannya banyak nih, karena dia taruh harapan yang sangat besar, dia mau kamu jadi orang yang positif. Ini menjauh, dia nggak mau kemudian karena kamu kecewa dengan kondisi, karena kamu kecewa dengan keadaan, kamu malah menjauhi komunitas, kamu malah menjauhi dia, kamu malah tidak engage dengan orang-orang. Dia nggak mau itu ya. Dan maaf, kalau bisa berkata, dia harus mengawali dengan maaf dulu, karena tadi ya di awal-awal makna kartunya, cara dia memandang kamu ya maaf, dia masih melihat kamu tuh selfish, orang yang mudah kecewa, sombong, dan kurang belas kasih. Oke, teman-teman yang memilih file 1, mudah-mudahan resonate ya. Jadi ini namanya fun reading, bisa resonate bisa tidak, bisa ada sebagian resonate, bisa malah maknanya kebalikan, reverse gitu ya, vice versa gitu ya. Jadi bukan buat kalian, tapi malah kok kayaknya dia gitu, ini aku lagi mau melihat bagaimana aku di mata dia, tapi kok kayaknya ini simptom-simptom atau gejala yang muncul tuh gejalanya dia nih. Nah, bisa jadi, itu sangat mungkin terjadi ya teman-teman. Jadi kalau memang resonate, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Oke, halo teman-teman yang memilih file nomor 2 atau file yang bergambar layang-layang. Kenapa nih suka main layangan? Atau sedang merasa seperti layang-layang ditarik ulur? Baiklah, ini dengan pertanyaan untuk fun reading kali ini adalah kamu di matanya ya. Bagaimana sih kamu di matanya? Atau dengan kata lain, gimana sih aku di mata dia ya? Bagaimana aku di mata si dia? Oke. Nah, kita akan langsung saja. Di sini udah ada 7 kartu dari 2 deck tarot dan 1 oracle card sebagai kartu rekomendasi ya. Nanti di akhir juga saya akan kita ya sama-sama akan melihat pesan tambahan apa nih dari message yang saya punya di dalam box ini ya. Oke, kita akan langsung saja. Bagaimana kamu di matanya, teman-teman yang memilih file layang-layang?
kita punya Knight of Cups. Oke. So sweet. Dia memandang kamu sebagai pribadi yang romantis, orang yang penuh cinta. Kok kabur ya? Ya, kamu orang yang penuh cinta, terus kamu perhatian, kamu orang yang bisa diandalkan. Tapi sayangnya dia menilai kamu belum bisa buka hatimu. Nah lo sudah punya segudang kelebihan, tapi kok belum bisa buka hati. Kenapa nih? Teman-teman yang pilih pai layang-layang, coba di komen deh kenapa. Oke, terus dikonfirmasi oleh the devil in reverse. Nah, ini menandakan bahwa dia sadar kamu orang yang sebenarnya tuh sangat bisa untuk mengendalikan ego. Ya, dia sadar itu gitu. Walaupun jadi gak bisa buka hati, tapi sangat bisa mengendalikan ego. Makanya bisa dengan mudah terlihat sebagai orang yang romantis, penuh cinta, bagi perhatian gitu. Karena nggak gengsi gitu loh. Lalu berikutnya kita lihat kartu yang kedua. Teman-teman dapat The Moon. Sorry, ini aku dia nggak reverse ya. Ini aduh. Kamu sih romantis, tapi ketika dia memandang kamu diwakili dengan kartu The Moon, ini melambangkan kalau kamu nih kalau jatuh cinta agak buta ya, cinta buta gitu. Jadi bisa kasih everything ya, rela memberikan segalanya, namun kurang bisa melihat kenyataan-kenyataan yang tersembunyi. Ya iyalah, namanya cinta buta ya, dibutakan oleh cinta dan gak bisa melihat kenyataan. Nah, kamu dilihat sama dia belum bisa membedakan apa yang kamu mau dan apa ini yang sebenarnya kamu butuhkan di dalam cinta. Di sisi lain dia juga menilai kalau kamu nih orang yang mudah atau suka sekali berasumsi, gegabah juga dalam mengambil keputusan atau langkah-langkah, apalagi kalau dalam kondisi emosi. Jadi di saat sedang emosional itu sangat gegabah sekali dalam mengambil keputusan. Kita lihat kartu konfirmasinya. Oke, ya. Kita baru ngomong buta, ini udah langsung kartunya muncul tutup mata. Two of Swords, ya. Melambangkan bahwa memang kamu dipandang oleh dia itu tidak bisa mengambil keputusan, dibutakan gitu ya oleh situasi dan akhirnya menjadi bimbang gitu, dilema, gegana, wah itulah ya kondisinya. Nah, terus kita lihat kartu ketiga, kalian dapat apa lagi? Eight of Cups, ya. Kamu dilihat sebagai pribadi yang hidupnya berkelimpahan, kamu kreatif, dan kamu orang yang berhasil. Positif sih. Dan langsung kita buka kartu konfirmasinya. The Hermit. Mengkonfirmasi Eight of Cups. Kamu itu kan tadi dibilang hidup berlimpah ya. Kamu kreatif, kamu punya semua yang baik gitu ya, semua yang baik ya. Punya semuanya lah pokoknya. Nah, dia juga melihat kalau kamu nih sebenarnya punya potensi di dalam diri. Walaupun tadi ya namanya orang gitu ya, pasti ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Dia melihat bahwa sebenarnya ada potensi dalam dirimu. Kalau kamu tuh orang yang bijak, orang yang dewasa, orang yang berpengetahuan luas gitu. Tapi memang dalam kondisi terhimpit yang di tengah ini, itu kamu jadi kadang-kadang tuh dia agak kurang sepakat gitu dengan cara kamu memandang situasi,
dengan cara kamu kemudian terlibat pada cinta buta ya. Semuanya langsung mau dikasih, semuanya dikasih nggak pakai mikir gitu. Nah, itu kamu di matanya dia. Dan kita langsung saja pada kartu terakhir yang kita punya buat kamu, pai layang-layang. Deception. Okay. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Nah, kan? Teman-teman, dia sangat berharap kamu bisa jadi diri sendiri. Kamu gak perlu pakai topeng-topeng segala. Kamu ini kok bernilai dan berharga kok di mata dia. Ada banyak hal positif. Dia lihat kamu orang yang pengertian, orang yang bijaksana, orang yang berkelimpahan. Ya namanya manusia ya, gak ada yang 100% sempurna teman-teman. Tak ada gading yang tak retak. Ya kalau misalnya masih ada hal-hal yang kurang, ya masih wajar gitu, karena kita masih manusia teman-teman. Tapi dia gak mau kalau kondisi itu sampai membuat kamu memakai topeng. Kamu dibutakan oleh situasi, kamu pura-pura bahagia, kamu mengorbankan kebahagiaan dirimu sendiri untuk memperjuangkan kebahagiaan orang lain. Dia gak mau itu. Oke, kita lihat lagi apa nih yang dia nilai darimu. Tambahannya kita lihat ya, kamu di matanya. Bagaimana kamu di matanya? Oh my god, langsung annoying. Kenapa nih? Aduh, aku jadi bingung sendiri. Kenapa ya? Padahal kamu perhatiannya, apakah perhatianmu itu sampai dinilai dia annoying karena kamu dibutakan? Perhatian yang kamu tawarkan jadi terlalu berlebihan mungkin ya? Nervous. Kamu terlihat nervous ya? Wow, oke. Ini kalau misalnya ada yang punya penjelasan berbeda karena resonate dengan kalian, mohon kasih komen ya di kolom komentar. Oke, ready. Oke, dia melihat kamu siap kok untuk menjadi pribadi yang bijaksana gitu. Sakit ya teman-teman. Iya, kamu terlalu banyak berkorban karena dilema gitu ya, mengorbankan berbagai hal, lebih banyak korban diri sendiri. Cloudy. Cloudy itu sama dengan moon ya, karena moon itu masih samar-samar gitulah, belum jelas, berkabut, berawan. Afraid, khawatir ya. Ini kayaknya banyak, mungkin karena aku tadi nariknya di deret tengah, jadi auranya semua menerangkan yang di tengah ya. Famous, tapi kamu dinilai sebagai orang yang famous. Wow, oke. Oke teman-teman, jadi ini untuk kalian yang memilih pile 2 atau pile layang-layang, mudah-mudahan resonate. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Oke, halo teman-teman. Kita sampai juga pada pile yang ketiga, atau kalian yang memilih pile bergambar rainbow, pelangi. Kurang fokus ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Di sini sudah ada 6 kartu, 7 kartu, 1 oracle card, dan 6 kartu tarot dari 2 deck berbeda ya. Langsung saja kita pada kartu pertama yang kalian dapatkan untuk pertanyaan, kamu di matanya. Gimana sih aku di mata dia yang aku lagi pikirkan? Oke. Wow. King of Swords. Kamu ini dilihat sebagai orang yang punya kekuasaan. Kamu ada otoritasnya. Kamu punya kekuasaan, kamu punya otoritas. Apakah kamu pemimpin? Apakah kamu punya jiwa pemimpin itu? Kamu dinilai pemberani, kamu cerdas, dan kamu ini orang yang tipikal yang pokoknya kalau pengen apa pasti dapet gitu.
Kalau sudah bertekad pasti dapet. Nggak ada ceritanya nggak dapet gitu. Sekali maju pasti dapet. Itu kamu di mata dia. Nah, konfirmasinya, wow. Kenapa nih? Eight of Swords, teman-teman. Tapi justru dari kelebihan-kelebihan tadi, lewat King of Swords ini, dia malah melihat kondisi kelebihan-kelebihan itu membuat kamu terperangkap. Kamu dibatasi oleh ruang gerak dan kemudian pada part hidup tertentu tuh kamu jadi gak bisa maju. Mungkin untuk urusan cinta atau urusan lain yang berkaitan dengan kebahagiaanmu sendiri, kamu jadi terjebak gitu. Kamu jadi terjebak pada situasi yang tadi sebagai King of Swords dan membuat kamu jadi tidak bisa memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Yang jadi korban kamu sendiri. Itu kamu di mata dia. Lalu kita lihat lagi kartu kedua. Oke. Two of Pentacles, ya. Teman-teman, dia menilai bahwa kamu ini masih perlu menjaga keseimbangan hidup. Kamu terlalu kerja keras dan kemudian jadi mengabaikan kehidupan pribadimu sendiri. Kamu gak jaga keseimbangan hidup, ya. Ini banyaknya dia kasihan sama kamu nih. Nah, kita lihat kartu konfirmasi. Nah, kan emang udah jelas. Two of Pentacles dikonfirmasi Three of Pentacles. Teman-teman kalau lihat dari gambarnya, ini ada seorang muda yang lagi sibuk memahat gitu ya, di tengah dua orang senior gitu ya. Ini kelihatan nih ya, namanya orang muda, energik gitu ya, semangat. Saking semangatnya dia melakukan segala sesuatu gitu ya, ambil alih segala sesuatu gitu ya. Dia nggak sadar kalau sebenarnya ada kehidupan masa mudanya yang dia korbankan gitu. Dia sangat menikmati bekerja, banyak menghabiskan waktu untuk dunia pekerjaan, dan itulah kamu di mata dia waktu-waktu ini. Kalau yang lagi nonton ini pelajar, teman-teman bisa langsung switch ya, kata bekerja dengan belajar, kuliah, dan lain sebagainya. Oke, kita akan langsung lihat yang ketiga, Six of Pentacles. Ya, kamu orang yang berkelimpahan ya. Iyalah, kamu rajin bekerja, pastilah berkelimpahan. Kalau masih belajar, berkelimpahan ilmu lah, berarti pinter gitu ya. Tapi kalau udah bekerja, udah punya pekerjaan, penghasilan, dia melihat kamu orang berkecukupan gitu. Ya, banyak uang lah, cukup lah. Dan kamu dinilai sebagai orang yang dermawan, orang yang suka berbagi, orang yang baik, orang yang suka menolong orang lain. Dia menilai kamu sebagai orang yang seimbang. Jadi kalau di kartu ini terlihat ya, ada neraca, ada timbangan, lalu ada tangan yang memberi, ada tangan yang menerima gitu. Dia memandang kamu seperti itu, seimbang gitu, antara take and give. Gak melulu memberi, tapi juga terbuka untuk menerima gitu. Tapi gak melulu menerima terus lupa memberi. Kamu orang yang cukup seimbang, positif ya teman-teman. Dan kita lihat, ya ini konfirmasi ketiga untuk kartu ketiga. Eight of Wands. Dia menilai kamu orang yang sangat cepat, orang yang sangat antusias. Tapi di sisi lain, untuk sebagian orang, ini dia memandang kalian orang yang mudah jatuh cinta ya. Cepet banget nih, cepet banget switch perasaan ya. Atau dengan kata lain juga bisa mut-mutan gitu. Nah, kalau ini mengkonfirmasi ini,
Dia mungkin sulit menebak sih. Dia sulit menebak apakah ini kebaikan semu atau memang bagian dari pola hidup. Tapi itu tertangkap oleh dia bahwasannya kamu orang yang baik gitu. Orang yang baik, orang yang positif. Oke, kita langsung saja pada kartu rekomendasi Oracle card kita ya. Tadam. It is safe for you to love. Wow. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Teman-teman, ini rekomendasinya adalah ayo coba untuk buka hati. Buka hati untuk bisa memberi dan menerima. Bukan hanya dalam hal materi, teman-teman. Belajar untuk mencintai dan dicintai itu gak dosa kok. Dan itu aman, teman-teman. It is safe for you to love, ya. Jangan terlalu fokus kepada karir, kepada hal-hal, dan kalian melupakan bahwa diri kalian tuh juga butuh nutrisi, diperhatikan, dicintai, yang seperti itu, teman-teman. Luangkan waktu untuk mengatur keseimbangan hidup kalian. Jangan melulu mengorbankan diri. Ingat, ada pribadi lain juga yang perlu kalian perhatikan, yaitu diri kalian sendiri. Jangan melulu mikirin orang lain ya. Apalagi di masa-masa seperti ini, teman-teman harus tetap memastikan diri teman-teman dalam kondisi baik. Oke, kita langsung saja melihat penilaian tambahan apa lagi nih ya yang bisa kita dapat dari kartu-kartu yang ada. Wow. Kamu ini ya, talk aktif. Ini cocok nih sama Eight of Wands. Set, maju, ngomong, rocos. Nah, banyak nih, talk aktif, cerewet. Nggak juga sih ya, banyak bicara. Jarak, apakah kalian LDRan? Apakah kalian orang yang kamu pikirkan ini ada punya jarak? Jarak apa? Jarak usia? Jarak tempat tinggal? Atau jarak apa nih? Atau kalian lagi jaga jarak? Tidak. Kenapa nih? Kok ada kata tidak ya? Oh, apa tidak perlu ragu? It's safe kok. Jadi tidak usah ragu-ragu. Atau tidak untuk ini, tidak boleh berfokus hanya kepada pekerjaan lalu lupa dengan kehidupan pribadi. Sukses ya. Kamu orang yang sukses kok ya. Iyalah, King of Swords. Nah, perfect ya. Ya, seimbang. Yang namanya seimbang memberi dan menerima ya dinilai di kacamata orang ya sangat sempurna. Smart ya. King of Swords, smart. Lalu kamu orang yang good looking. Selamat ya. Dan yang terakhir tuh unimportant. Wow, ini kenapa nih? Kok tiba-tiba ada yang tidak penting? Apakah karena tadi ya kalian terlalu sibuk dengan dunia kalian sendiri sehingga dia merasa kok kayaknya tuh tidak melihat hal lain yang penting dalam hidup gitu loh. Mungkin maknanya itu mau lari ke situ ya. Tapi kalau kalian menemukan makna lain dari kartu ini yang iya nih, ini tetap punya makna berbeda, buat kalian yang merasa resonate dan cocok, silakan beri komentar pada kolom komentar supaya aku juga bisa tahu sebenarnya ceritanya kayak gimana sih. Kok tiba-tiba bisa muncul kata unimportant di sini. Oke, baiklah teman-teman. Dengan demikian pile 3 atau pile rainbow telah menutup pembacaan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir di channel YouTube saya.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga bagikan buat teman-teman kalian yang memang sedang galau dan pengen mengetahui bagaimana dia di mata pasangannya, gebetannya, atau siapapun itu ya. Silakan teman-teman dibagikan supaya semakin banyak orang yang bisa menikmati fun reading ini ya. Itu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.